Kalau dengar kata ketua BEM UI, orang di pikirannya sibuk, penuh tekanan, dan jadi sorotan publik. Tapi mau tahu nggak sih gimana realitanya jadi ketua BEM UI? Gue akan kulik tanpa filter gimana kenyataan menjadi ketua BEM UI di Vogel Real Talk bersama Agus Setiawan. Halo teman-teman semua, kenalin, aku Agus Setiawan, mahasiswa dari program studi ilmu politik angkatan 2021. Saat ini aku berusia 24 tahun. Kesibukanku setelah menjabat sebagai Ketua BEM UI 2025, sekarang menjadi mahasiswa biasa ya tentunya, mengerjakan skripsi, membuat konten untuk pencerdasan isu publik, isu kebijakan publik, dan mengisi waktu luang dengan bermain bersama teman-teman. Sosok aku sebelum menjadi Ketua BEM UI sebetulnya barangkali dikenal sebagai seorang mahasiswa yang senang berkegiatan sosial ya. Senang datang ke masyarakat, bermain dengan bapak-bapak, ibu-ibu, bermain dengan anak-anak, bermain dengan remaja, bermain dengan para lansia di panti jompo. Ya, buatku sendiri kegiatan sosial yang sifatnya kerelawanan itu bisa membuat aku sendiri menjadi lebih senang, lebih ceria, lebih bisa menikmati hidup. Dan aku banyak belajar dari orang-orang yang aku temui sepanjang berkegiatan itu. Yang paling membentuk diri aku sampai bisa di titik ini tentunya adalah pengalaman. Pengalaman sepanjang hidup, terutama dalam 4 tahun terakhir. Karena semenjak menjadi mahasiswa, banyak banget kegiatan-kegiatan yang aku ikutin yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan atau kebutuhan diriku sendiri, tapi juga untuk orang banyak. Bahasanya kalau untuk mahasiswa adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah yang membentuk aku sampai hari ini. Mungkin kalau aku dulu tidak memutuskan untuk menjadi seorang ketua BEM UI, aku akan banyak menghabiskan waktu dengan buku. Karena dengan buku aku bisa menikmati hidup, membaca, memperluas hasanah ilmu pengetahuan yang tentunya akan membantu mengembangkan diriku di kemudian hari. Yang kedua, tentu aku akan banyak mungkin mempublikasikan konten-konten yang berisi kecerdasan atau edukasi kepada publik terkait apa yang udah aku baca. Dan yang ketiga, tentu mungkin aku pengen jadi Bang Rocky Gerung, menjadi seorang kritikus yang tajam untuk memberikan saran, masukan, dan juga kritikan pada rejim, kepada pemerintah. Aku ini kan orang muda, dan orang muda itu punya banyak ide. Dan kerap kali energinya juga nggak kalah besar lah untuk berusaha untuk merealisasikan ide itu. Tapi kadang dalam prosesnya ada banyak banget tantangan yang dihadapin, entah dari eksternal atau internal. Nah, buatku sendiri untuk bisa menjaga resiliensi diriku, aku tuh suka baca buku Filosofi Teras, karyanya Pak Henry Manampiring. Filosofi Teras itu ngajarin aku banget untuk bisa memikirkan apa yang bisa aku kontrol. Di luar daripada itu udah bukan urusanku. Di luar daripada kontrolku. Jadinya yang tadinya aku mungkin cenderung overthinking, cenderung banyak pikiran yang semrawut, aku bisa bagi itu mana yang sebenarnya dalam kontrolku, mana yang enggak. Dan itu cukup menenangkan ketika misalkan aku lagi banyak kekecewaan, banyak ekspektasi yang tidak sejalan dengan kenyataan, dan lain sebagainya. Insecurity terbesarku itu sebenarnya adalah ketika aku lagi duduk santai, lagi rebahan di kasur, terus memikirkan tentang mimpi-mimpiku di masa yang akan datang, terutama berkaitan dengan pengambilan peran tertentu. Entah itu sebagai presiden, entah itu sebagai anggota parlemen, entah itu sebagai pimpinan perusahaan, apapun itu, tetapi aku mengkhawatirkan kemampuanku atau kompetensiku tidak cukup mapan untuk berada di peran tersebut. Sehingga nantinya aku justru hanya menjadi orang inkompeten dalam suatu jabatan atau posisi tertentu. Itu adalah kekhawatiran terbesar dalam hidupku. Aku selalu percaya bahwa segala kekhawatiran kita, segala masalah kita, itu akan 50% selesai ketika dituliskan. Maka biasanya aku journaling. Aku tuliskan kekhawatiran-kekhawatiranku, kemudian aku coba pilih mana yang mestinya aku pikirkan sekarang, mana yang aku bisa pikirkan lusa. Dan kemudian aku juga coba rumuskan langkah-langkah yang harus diambil itu apa saja untuk bisa meminimalisir kekhawatiran tersebut. Misalkan, tadi aku khawatir ketika aku menjadi presiden nanti, justru aku menjadi presiden yang inkompeten. Lantas kemudian aku harus mencari tahu kompetensi yang harusnya dimiliki seorang presiden itu apa saja. Di list atau didaftarkan, baru kemudian direncanakan bagaimana kira-kira langkahku ke depan untuk bisa
memenuhi standar-standar tersebut. Pada tahun 2024 yang lalu, ketika aku masih menjabat sebagai Koordinator Bidang Sosial Lingkungan BEM UI tahun 2024, kabinet sebelumnya, aku punya mimpi besar untuk bisa mengajak sebanyak-banyaknya mahasiswa-mahasiswi UI mengambil peran yang sekiranya bisa membantu menyelesaikan persoalan bangsa kita hari ini. 35 ribuan mahasiswa-mahasiswi UI dari berbagai latar belakang kedaerahan, berbagai latar belakang ekonomi, berbagai latar belakang keilmuan, mulai dari rumpun Saintek, Soshum, RIK, dan juga program vokasi. Menurutku adalah potensi yang besar untuk bisa diberdayakan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Misalkan dalam ranah pendidikan, bagaimana kita menghadirkan mahasiswa-mahasiswi terbaik Universitas Indonesia untuk datang mengajar ke daerah-daerah pelosok negeri, membawa keilmuannya yang sekiranya bisa menunjang, memantik pendidikan yang ada di pelosok. Momen paling berat dalam proses pencalonan tentu ketika kita maju sebagai calon ketua BEM UI, kita sudah masuk ke dalam medan politik, kita sudah masuk ke dalam arena atau gelanggang politik. Sehingga kemudian yang terjadi di dalamnya adalah perebutan kekuasaan. Bagaimana cara mempertahankan kekuasaan? Atau bagaimana cara menurunkan kekuasaan? Nah, dalam proses pengusungan ini kentara sekali nuansa politisnya. Sehingga kemudian banyak memberikan tantangan dan pelajaran untukku ke depan. Ketika menjabat sebagai ketua BEM UI, ekspektasi yang begitu besar itu tentunya dititik beratkan pada bagaimana menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Dan selama menjabat, BEM UI itu harus hadir untuk menyikapi isu politik luar. BEM UI itu harus hadir untuk mengaktualisasikan minat dan bakat mahasiswa di kampusnya sendiri. BEM UI itu juga harus hadir untuk mengadvokasikan berbagai kesejahteraan mahasiswa. Juga BEM UI harus mampu menyediakan ruang-ruang pengabdian masyarakat kepada mahasiswa untuk memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat baik di sekitar UI dan Indonesia. Itu adalah ekspektasi yang sangat amat besar di pundak atau di punggung seorang ketua BEM UI. Ketika misalkan kita belum bisa untuk memenuhi ekspektasi yang diharapkan, tentu yang paling utama adalah kita harus mengakui secara jujur bahwa kita memang belum bisa, dengan harapan bahwa apa yang nantinya kita akui ini bisa menjadi modal utama bagi pengurusan selanjutnya dalam memenuhi ekspektasi yang ada. Kemudian penting juga untuk kita melihat kembali kira-kira kenapa kita masih belum bisa. Apakah karena ada persoalan fundamental dari internal organisasi, apakah ada kesalahan teknis dalam penyelenggaraan atau upaya memenuhi kebutuhan atau ekspektasi tadi, atau apa? Dan itu hendaknya menjadi evaluasi untuk kepengurusan tahun ini pun juga kepengurusan yang akan datang. Jadi akui secara jujur, telaah lebih jauh kira-kira kenapa bisa tidak terpenuhi ekspektasi yang diharapkan itu. Ekspektasi yang banyak kemarin dititipkan oleh publik kepada kami adalah bagaimana agar program kerja terutama di ranah pengembangan inovasi mahasiswa, di ranah Adkesma, advokasi kesejahteraan mahasiswa, misalnya pemberian beasiswa kepada mahasiswa UI yang barangkali membutuhkan. Itu adalah ekspektasi sangat amat besar. Tapi pada kenyataannya karena kemarin proses berjalannya roda pemerintahan itu sudah memasuki pertengahan tahun, kemudian kami mengalami banyak kesulitan terkait dengan pendanaan yang sekiranya bisa diberikan oleh sponsorship atau pihak eksternal, sehingga membuat kami banyak menunda proses pencairan atau pengembalian dana beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswi atau awardee yang menerima beasiswa tersebut. Tetapi alhamdulillah di penghujung kepengurusan semua kebutuhan itu, semua ekspektasi itu sudah terpenuhi. Jadi kita sudah berhasil menyalurkan beasiswa ke mahasiswa-mahasiswi. Saat itu yang pertama dilakukan tentu proses pembentukan kabinet jajaran pengurus inti. Total kita ada 13 anggota pengurus inti. Kemudian melakukan open recruitment melalui mekanisme yang teknokratis ya tentunya untuk badan pengurus harian di berbagai bidang di BEM UI. Saat itu kita ada proses pemberkasan, proses wawancara, proses UKK atau FPT, dan juga proses pengumuman. Nah, setelah itu barulah ada proses internalisasi. Apa visi, misi, dan gagasan besar BEM UI 2025 inginkan sepanjang kepengurusan nanti dijelaskan
secara terbuka kepada seluruh fungsionaris di levelan pengurus inti dan juga badan pengurus harian ini. Sehingga kemudian ketika menyongsong berbagai program ke depan, kami lebih siap dan lebih matang untuk menyukseskannya. Tentu program kerja kami ada banyak, tetapi yang menjadi unggulan, yang pertama ada Gerakan UI Mengajar. Ini adalah program kami yang mengirimkan seratusan mahasiswa-mahasiswi terbaik UI yang sudah melalui proses seleksi 5 tahap. Mulai dari pemberkasan, mulai dari wawancara, FGD, micro teaching, dan juga pelatihan keguruan untuk datang ke pelosok-pelosok negeri. Kebetulan kegiatan kami kemarin di Cirebon ke 6 titik desa mengajar selama 1 bulan penuh lamanya dan tinggal bersama warga. Kemudian ada juga program pemberian beasiswa kepada sekitar 28-29 penerima beasiswa yang isinya mahasiswa-mahasiswi UI untuk bisa membantu menunjang biaya pendidikannya selama di kampus Universitas Indonesia. Kalau dulu ya di masa tahun 70-an 1970-an ya, zamannya Bang Hariman Siregar mungkin, waktu peristiwa Malari 74. Saat itu kan memang mahasiswa itu diglorifikasikan atau dipandang sebagai representasi dari masyarakat Indonesia. Karena memang kalau kita lihat secara demografis ya masih tinggi tingkat buta hurufnya. Jadi yang mampu mengakses informasi, yang mampu mengolah informasi dan mampu menyampaikan atau hasil analisis dari informasinya ya teman-teman mahasiswa kala itu. Tetapi kalau sekarang saya rasa situasi dan kondisinya sudah berubah. Sekarang semua orang bisa membaca. Setidaknya 90% ke atas lah. Sekarang juga hampir semua orang bisa mengakses informasi. Baik dari media sosial maupun media informasi lainnya. Jadi ketika misalkan BEM UI dipandang sebagai representasi mahasiswa nasional, ya saya rasa itu merupakan hasil dari proses historis dari tahun 70-an sampai sekarang. Mungkin kalau ditarik lagi dari 1908 ya, masa awal gerakan kebangkitan. Cuma kalau saya memandangnya ya setiap mahasiswa itu bisa merepresentasikan kepentingannya masing-masing, bisa merepresentasikan kampusnya masing-masing, bisa merepresentasikan status kemahasiswaannya masing-masing. Jadi kalau saya bukan tipe orang yang sangat amat menekankan pada ketokohan satu orang saja, karena bagi saya yang terpenting adalah terkait dengan nilai atau value yang diperjuangkan. Tantangan terbesarnya untuk memimpin mahasiswa ya, selain memang mahasiswa punya orientasinya masing-masing ya, orientasi yang berbeda, ketika misalkan ingin menyuarakan satu isu tertentu, kadang ya ada banyak sekali keberagaman di dalamnya, sehingga kemudian menjadi satu tantangan tersendiri untuk menyatukan mahasiswa. Yang pertama, yang kedua, sekarang pun mahasiswa sebetulnya sudah punya cara pandangnya yang berbeda lah terkait dengan cara menyuarakan isu. Ada yang melihat tadi ya turun ke jalanan itu jadi satu-satunya jalan. Ada juga yang melihat bahwa ternyata menjadi content creator atau influencer itu jadi salah satu pilihan untuk bisa menyuarakan isu ke depan. Jadi tantangannya keberagamannya itu, gimana cara kita menyikapinya sehingga kemudian bisa tetap menyatukan perjuangan mahasiswa untuk bisa memberikan manfaat kepada rakyat banyak. Sebetulnya kalau ngerasa ragu, sering ya, tiap mau ngambil keputusan pasti ada keraguan di dalamnya. Karena satu, boleh jadi informasi yang ada untuk bisa mengambil satu kesimpulan atau keputusan tertentu itu belum cukup. Yang kedua, ada terlalu banyak informasi sehingga kemudian membuat kebingungan terkait dengan keputusan apa yang sekiranya harus diambil ke depannya. Dua itu akan selalu hadir dalam setiap pengambilan keputusan, dan buat saya sendiri justru dua itu menjadi teman saya. Keraguan justru menjadi teman saya sepanjang tahun kemarin. Jadi sepanjang bulan Agustus kemarin itu terjadi demonstrasi besar-besaran, tidak saja dari kalangan mahasiswa tetapi dari masyarakat banyak. Dari kalangan buruh, dan segala macamnya. Dan saat itu memang situasi nasional sedang panas-panasnya. Ada yang mengatakan ini ada kaitannya dengan pertarungan elit di atas seperti peristiwa Malari tahun 74 yang lalu. Ada yang mengatakan ini adalah akumulasi daripada kekecewaan masyarakat di tengah ekonomi yang rasa-rasanya banyak memberikan tekanan dalam kehidupan. Kemudian ada juga yang merasa bahwa demonstrasi kemarin terjadi karena nir empatinya para penyelenggara negara, pemerintah, anggota legislatif yang sampai hari ini mengambil keputusan politik tidak berpihak pada masyarakat. Nah,
Berbagai fenomena itu coba kami tangkap dan kami konsolidasikan dan kami suarakan ke dalam parlemen. Jadi pada awal bulan September yang lalu, saya bersama teman-teman dari BEM, baik itu Aliansi Kerakyatan, baik itu maupun Aliansi Rakyat Bangkit, pun juga dengan teman-teman organisasi kepemudaan ya, HMI, GMNI, PMI. Jadi bahasa lainnya adalah pimpinan-pimpinan daripada organisasi kemahasiswaan baik di kampus maupun organisasi kepemudaan di luar kampus beraudiensi ke hadapan DPR secara langsung menyampaikan keresahan sepanjang Agustus yang lalu. Dan nampaknya itu menjadi kritik keras karena kabarnya saya tidak berkoordinasi dengan teman-teman di fakultas. Dan buat saya ya kritik apapun itu sah-sah saja dalam demokrasi. Ya masa iya saya menyampaikan kritik ke DPR tetapi saya anti kritik terhadap teman-teman saya sendiri di sini gitu. Tapi setidaknya saya tahu apa yang saya kerjakan, saya paham konsekuensinya dan saya menerima itu apa adanya. Dan buat saya masih berada di jalur perjuangan yang sama ya untuk kepentingan masyarakat. Kalau saat ini setidaknya ada dua isu yang aku rasa penting untuk disuarakan oleh mahasiswa ya. Yang pertama terkait dengan makan bergizi gratis. Karena ini merupakan program ambisius Bapak Presiden Prabowo Subianto yang berusaha untuk memberi makan, memenuhi atau mengisi perut-perut seluruh anak Indonesia. Tetapi yang sangat amat disayangkan adalah anggaran yang diambil itu dari pagu pendidikan. Dan dari 770-an triliun anggaran pendidikan, sekitar 250-annya itu dialokasikan untuk MBG ini. Ini anggaran yang sangat amat besar yang semestinya bisa untuk dipertimbangkan ulang, misalkan untuk membantu memperbaiki akses ke sekolah dengan meningkatkan transfer ke daerah, bisa memperbaiki sarana dan prasarana di sekolah, begitu juga dengan memastikan bahwa kesejahteraan guru honorer di daerah-daerah terpencil bisa terpenuhi, bisa meningkatkan kualitas dan juga profesionalisme kerja dari para guru di sekolah dan lain sebagainya. Ya sebetulnya itu satu hal. Yang kedua terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga salah satu program ambisius Bapak Presiden yang sampai hari ini nampaknya masih terus dikejar ya. Bahkan kabarnya per bulan April, bulan depan ya, Bapak Presiden mau meresmikan sekitar 30.000 koperasi. Meskipun targetnya memang 80.000. Tetapi yang sangat disayangkan adalah dari awal program ini ingin diterapkan, ini sangat amat memberatkan para kepala desa di desa. Bayangkan sekitar 75.753 desa di Indonesia itu dipaksa untuk mencari lahan seluas 1.000 meter persegi untuk dibangun Koperasi Desa Merah Putih. Tetapi anggaran yang digunakan adalah anggaran dari dana desa. Itu sekitar 34,7 triliun. Bayangkan desa yang sebelumnya menerima anggaran 1 miliar per tahun, 800 juta sampai 1 miliar per tahun, sekarang hanya menerima 200 sampai 300. Padahal sejatinya kepala desa itu bertanggung jawab untuk menduduk barengkan warga di desa untuk sekaligus bertanya kira-kira kebutuhan warga di desa itu apa saja. Misalkan ada yang butuh irigasi, ada yang butuh tambahan suntikan dana atau modal buat UMKM, ada yang butuh perbaikan posyandu, ada yang butuh akses jalan diperbaiki dan segala macamnya yang berkaitan dengan hak-hak mendasarnya warga di sana. Tapi anggaran untuk bisa merealisasikan itu justru dipotong, dipaksa dialokasikan untuk si Koperasi Desa Merah Putih ini. Makanya akhirnya ini menimbulkan gejolak juga kepada publik. Dan saya rasa mahasiswa perlu untuk menyuarakan dua isu ini sebagai yang katanya penyambung lidah masyarakat. Jadi penting selama setahun ini 2026 mahasiswa bergerak, berkonsolidasi, berserikat, menyuarakan sampai melakukan aksi demonstrasi terkait dengan dua program ini, MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Ya, sampai hari ini karena stance atau standing position kami terhadap dua isu ini kebanyakan ya, sebagian besarnya adalah menolak program ini, maka tentu yang bisa dilakukan sampai hari ini adalah menyuarakan, melakukan aksi demonstrasi. Pemerintah nampaknya tidak akan banyak membuka telinga, tidak akan banyak mendengar. Jadi boleh jadi apa yang kita suarakan ini tidak akan digubris ya. Karena memang ya sejatinya pemerintahan itu punya cara pandangnya sendiri, cara pandang yang boleh jadi orientasinya untuk kepentingan elit, kepentingan oligarki mungkin bahasanya orang-orang muda sekarang, sehingga mengesampingkan kepentingan rakyat. Nah, biasanya kultur yang ada di mahasiswa itu kulturnya nongkrong. Jadi misalkan saya
bersama dengan Presma BEM IPB, Presma BEM Trisakti. Biasanya kita berjejaring dan nongkrong bareng, diskusi di warung kopi lah terkait dengan isu-isu sosial politik yang ada dan gimana cara kita nyikapinya ke depan. Itu untuk forum-forum yang non formal. Tapi kita juga ada forum formal, Aliansi BEM. Aliansi BEM ini beragam, ada Aliansi BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan, ada Aliansi BEM Seluruh Indonesia Rakyat Bangkit, ada Aliansi BEM Nusantara, ada 2 juga tuh, Nusantara 1, Nusantara 2 lah mungkin ya. Jadi biasanya kita sering bertemu di forum-forum yang non formal, justru di warung-warung kopi. Cuma tetap dalam proses di dalam forum yang formalnya ada namanya kongres juga, ada pemilihan siapa yang jadi koordinator utamanya, koordinator pusat, ada yang pemilihan untuk siapa yang megang isu MBG, isu Koperasi Merah Putih, isu perempuan dan segala macamnya. Kalau ditanya soal pencapaian terbesar ya, buat aku sendiri pencapaian yang paling aku banggakan sampai hari ini adalah aku bisa memulai kepengurusan dan mengakhiri kepengurusan bersama dengan orang-orang yang bisa dikatakan punya penerimaan apa adanya terhadap diriku sendiri. Dan alhamdulillah kemarin bahasa politiknya soft landing. Soft landing itu artinya kita menjalankan satu kabinet pemerintahan dari awal sampai akhir hingga tuntas. Nggak dijatuhkan di tengah kepengurusan. Itu pencapaian terbesar yang sampai hari ini aku banggakan. Perlu aku akui bahwa kesalahan terbesar yang aku rasa kalau bisa memutar waktu akan aku benahi atau beneri adalah terkait dengan bagaimana aku semestinya memulai perjalanan seorang ketua BEM UI 2025. Saat itu memang ada banyak dinamika perdebatan terkait dengan kepengurusan kami dan paham bagaimana perspektifnya, paham bagaimana POV-nya, tetapi memang dari perspektif dan POV lain yang kami anut, kebetulan ada urgensi untuk segera menjalankan roda pemerintahan. Kalau diberikan kesempatan untuk memutar waktu itu, mungkin saat itu aku akan coba untuk lebih terbuka lagi dengan berbagai pandangan yang ada, menyambangi, mengunjungi berbagai kolaborator BEM di UI. Sehingga kemudian terjadi diskusi yang boleh jadi memunculkan solusi baru yang menjadi jalan tengah bagi proses kemarin. Tapi ya karena itu sudah menjadi masa lalu, itu aku jadikan sebagai pembelajaran dan perlahan dari akhir pengurusan kemarin sampai sekarang aku mencoba untuk membuka komunikasi lagi dengan teman-teman yang mungkin kemarin belum sempat berkolaborasi. Hari ini dan ke depan boleh jadi kita dalam satu panggung aksi. Jadi ketika menjabat sebagai ketua BEM UI, kalau lagi burnout, lagi banyak pikiran, banyak kerjaan yang akhirnya bikin panas kepala, aku biasanya ngajak teman-temanku untuk healing ke puncak. Jadi malam-malam bahkan pernah tuh pukul 2 dini hari ya, lagi pusing mumet dengan berbagai persoalan yang lagi dihadapin. Yaudah aku akhirnya ngajak teman-teman, yuk kita ke puncak. Yaudah ke puncak, di puncak itu ada semacam kafe hijau. Jadi di tikungan ada kafe hijau, nah disitulah tempat biasa kami nongkrong. Biasanya kita makan bakso Malang, ya itulah. Jadi biasanya kita ke puncak. Jadi bahkan sebulan itu ada 4-5 kali ke puncak lah untuk healing itu. Di momen-momen peaknya, momen-momen ketika banyak masalah. Terus juga ketika misalkan lagi ada banyak masalah tapi mungkin lagi susah untuk jalan-jalan jauh. Kebetulan di dekat tempat tinggalku ada musola. Nah pernah tuh malam-malam juga, dini hari juga musola, dan akhirnya tidur bentar, tahajud, terus disitulah di sujud-sujud itu biasa air mata keluar, tapi setelah selesai lebih lega lagi. Jadi kadang memang manusia itu rentan dan cuma Tuhan yang bisa membuat kita lebih kuat. Nggak saklek ke 1-2 playlist tertentu ya, cuma biasanya aku nyari secara random di Spotify ya, misalkan lagi sedih, lagu buat nangis. Nah, terus kayak lagi sedih, lagu buat capek. Nah, terus kalau lagi belajar misalkan, tapi lagi demot gitu kan buat belajarnya, lagu buat biasa lofi apa gitu, lofi belajar apa. Jadi playlistnya tuh random sih, tergantung pencariannya seperti apa. Nah ini nih, tokoh yang paling inspirasi. Kira apa enggak? Ya perlu diakui karena saya masuk medan politik ya sepanjang 1 tahun kemarin. Tokoh yang saya kagumi, ya saya rasa tidak lain dan tidak bukan adalah
mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo. Meskipun memang saya paham betul ada banyak sekali isu yang menyertainya, dan belakangan ini kan sepanjang tahun 2025 ijazah palsu. Tetapi kalau kita lihat bagaimana kerasnya perjuangan Bapak Presiden ini, mulai dari wali kota di Solo, kemudian jadi gubernur di DKI Jakarta, menjadi presiden 2 periode berturut-turut tanpa perlu menjadi ketua umum partai politik terlebih dahulu. Artinya nggak megang partai politik, punya win rate di politik yang begitu tingginya. Bagi aku itu sangat amat perlu untuk dikagumi sebagai seorang politisi. Dan bagaimana aslinya beliau ya jujur aku sendiri nggak tahu ya, karena belum pernah ketemu. Tapi melihat rekam jejaknya itu membuat aku kagum, karena jarang ada tokoh seperti itu di dunia politik Indonesia. 3 kata yang paling menggambarkan Agus Setiawan: ambisius, suka bercanda, pantang menyerah. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin sampai hari ini masih punya ketakutan untuk mengambil peran, berani aja, just do it. Percayalah bahwa semenjak teman-teman nih mengemban label mahasiswa, sejatinya sudah ada peran dan tanggung jawab yang harus teman-teman jalani. Entah itu untuk diri teman-teman sendiri, entah itu untuk keluarga teman-teman, entah itu untuk orang banyak masyarakat Indonesia. Ambil aja peran itu, jalani dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Kalau ada ketakutan, singkirkan ketakutan itu. Kalau ada keraguan, jawab keraguan itu. Daripada takut, daripada ragu dan akhirnya nggak ngapa-ngapain, ya mending ngapa-ngapain. Kalau ada masalah ya selesaikan. Tentu yang ingin aku wariskan adalah hal-hal yang sifatnya baik dan menjadi bahan pembelajaran ya untuk generasi selanjutnya. Kalau dilihat dari sisi internal, bagaimana kemarin kami menjalankan roda pemerintahan ini bisa solid sampai akhir kepengurusan, ya aku berharap ke depan teman-teman pengurus selanjutnya ini juga demikian. Jangan ada dinamika atau intrik atau nggak produktif lah di internal kepengurusan teman-teman sendiri. Hanya karena urusan personal, tidak suka dengan A, B, C, artinya mengganggu kinerja teman-teman. Padahal kinerja teman-teman itu berimplikasi langsung, berdampak langsung kepada konstituen teman-teman sendiri, yakni mahasiswa. Kemudian aku juga ingin sebetulnya berbagai gejolak yang terjadi sepanjang 2025 kemarin itu menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk yang melanjutkan. Mau bagaimanapun gejolak, dinamika itu akan selalu ada, tapi bagaimana cara kita menyikapinya, itulah yang semestinya menjadi bahan pembelajaran yang bisa dikatakan modal awal kepengurusan selanjutnya berjalan. Indonesia 10 tahun lagi, sekarang 2026, 10 tahun lagi 2036 berarti ya. Dan usiaku mungkin udah menginjak sekitar 30-an tahun. Ya aku berharap Indonesia bisa jadi lebih baik. Lebih baiknya seperti apa? Nggak ada lagi tuh anak-anak yang tadi takut untuk bermimpi. Nggak ada lagi tuh remaja-remaja, orang-orang muda nih yang takut kira-kira nanti kalau udah lulus kuliah kerjanya di mana. Apalagi kan belakangan ini janjinya 19 juta lapangan pekerjaan loh. Terus aku nggak mau tuh ada lansia yang akhirnya ditelantarkan, nggak ada yang ngurus. Terus aku juga pengen layanan kesehatan nih, misalkan buat orang-orang muda, layanan kesehatannya bisa lebih baik lagi. Tapi kemarin katanya BPJS sempat ada yang dinonaktifkan kan. Terus aku juga pengen, ini sederhana tapi sangat amat berdampak buat kehidupan kita jangka panjang. Di Jakarta, udaranya bersih. Itulah perjalanan singkat dari Ketua BEM UI 2025, Agus Setiawan. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk Vogel Friends semua. Ingat, kita sebagai orang muda ini punya banyak ide, punya banyak gagasan, punya banyak energi, mestinya bisa kita salurkan melalui kolaborasi. Terakhir, Pak Abimaria pernah bilang gini, Agus, do your best, and Allah will do the rest. Vogel, you matter.